Lalu seperti apa langkah PBNU untuk ikut membangun ibu kota negara baru? Kita tanyakan langsung kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Khalil Stakuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus Yahya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sedikit capek tapi lega, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena upacara pelantikan pengukuhan PBNU selesai dengan baik, lancar. Iya, alhamdulillah kita bersyukur dan terima kasih banyak di tengah padatnya aktivitas mau menyempatkan di Kompas Petang. Gus Yahya tadi kan izin terlebih dahulu untuk menempati IKN lebih dulu PBNU. Jadi sudah pasti titiknya di mana? Di sekitar Sepaku, Kecamatan Sepaku, betul? Ya jelas di Sepaku karena memang ibu kota negara yang baru itu nanti akan di dalam lingkup wilayah Sepaku. Tapi kita belum punya tempat yang definitif karena masih harus menunggu banyak hal. Kami hanya berpikir proaktif bahwa nanti ya kalau memang ada ibu kota negara yang baru, Nusantara itu dibangun dan resmi ditempati, kami ingin segera menjadi bagian dari ibu kota baru itu. Nah sekarang yang kami lakukan tahap ini adalah melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak, mengunjungi area yang nantinya akan menjadi ibu kota negara itu untuk bisa menghayati atmosfernya, sehingga pada saatnya nanti kami bisa dengan mudah mengintegrasikan diri dalam atmosfer ibu kota negara yang baru itu. Jadi kalau istilah sekarangnya tuh gerak cepat gitu ya Gus ya, ke ibu kota negara dianggap akan lebih cepat juga untuk turut membangun ibu kota negara begitu Gus? Ya kami berharap begitu. Kalau kita bicara tentang momentum dan dinamika masyarakat, jelas bahwa ibu kota negara ini kan menjadi satu momentum yang penting. Ketika nanti kita punya ibu kota negara yang baru, kota Nusantara itu, ini akan menciptakan dinamika baru yang pasti akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap segala kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, maka Nahdlatul Ulama tidak mau ketinggalan. Ya. Tadi apa ada pesan khusus juga dari Pak Presiden Jokowi saat bersama-sama di sana soal peran PBNU untuk membangun IKN nanti, Gus? Ya ini sebetulnya kalau khusus terkait dengan IKN enggak, tapi secara umum Pak Presiden ingin bahwa Nahdlatul Ulama ini betul-betul bisa mengaktualisasikan kekuatannya yang sangat besar itu dalam berkontribusi untuk bangsa dan negara ini. Ya. Nah bicara soal membangun ibu kota negara khususnya, kalau PBNU peran apa yang bisa diambil? Karena kan bicara membangun ini konteksnya sangat luas ya Gus, yang bisa dilakukan. Tapi PBNU sebagai salah satu ormas terbesar, ormas Islam terbesar di Indonesia, apa yang bisa diberikan? Satu hal yang kami pikirkan adalah bahwa NU dan PBNU nantinya harus mampu hadir dengan menyediakan berbagai macam pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik di lingkungan ibu kota negara itu sendiri, maupun secara nasional. Apakah itu di bidang keagamaan, dakwah, pendidikan, kesehatan, bahkan sampai kepada ekonomi. Sehingga kami berpikir kami ingin nantinya di ibu kota negara yang baru itu, di Nusantara itu, ada satu space untuk Nahdlatul Ulama Center. Itu kita ingin punya kantor untuk organisasi kami, dan macam-macam fasilitas layanan untuk masyarakat. Oke, NU Center ini termasuk inovasi yang dipesankan oleh Pak Jokowi bisa masuk ke konteks ini juga, Gus Yahya? Sangat tentu sangat bisa, itu sangat bisa. Ini soal skema teknis dari visi tentang kehadiran kantor atau gedung PBNU itu sendiri. Oke. Dan soal misal pembangunan fasilitas terkait untuk pembangunan sumber daya manusia di sana juga NU bisakah terlibat juga dan apa yang kira-kira jadi visinya NU ke depan soal ini untuk di IKN? Ya persis itu yang kami pikirkan. Kemarin tim dari PBNU berkunjung ke Sepaku, bertemu dengan masyarakat Sepaku. Ini sempat
saya sampaikan bahwa ini bapak-bapak masyarakat Paku, bapak ibu ini nanti akan menjadi orang-orang ibu kota. Mhm. Sedangkan orang-orang Jakarta ini gantian jadi orang daerah. Nah, tentu masyarakat Sepaku itu sendiri memerlukan pemberdayaan supaya mereka bisa segera terintegrasikan ke dalam dinamika keibukotaan nantinya. Gitu. Dan Nahdlatul Ulama harus hadir di situ untuk membantu melayani masyarakat setempat, masyarakat Sepaku sendiri di dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk melakukan akselerasi pengembangan kapasitas nantinya. Oke, pengembangan kapasitas itu jadi salah satu hal, termasuk dia bicara soal toleransi, kebinekaan. Dengan adanya ibu kota negara baru ini kan banyak sekali respons yang muncul di publik. PBNU bagaimana perannya dalam hal ini agar ya tidak jadi kontraproduktif untuk menyiapkan IKN Nusantara? Ya, kalau kita berkunjung ke area calon ibu kota negara ini, kita bisa melihat bahwa ini area yang sangat rawan. Sehingga apa yang menjadi wajah dari ibu kota negara itu bisa kita rencanakan, kita pikirkan, dan kita persiapkan strateginya sejak sekarang. Kita tentu menginginkan satu ibu kota negara yang mencerminkan bukan hanya kemajuan Indonesia di dalam bidang ekonomi, di dalam teknologi dan sebagainya. Kita menginginkan ini agar menjadi etalase dari Indonesia yang beragam, yang heterogen, tetapi harmonis, ya, dan penuh dengan toleransi. Itu yang kita inginkan. Nah, sejak sekarang saya kira kita perlu memikirkan strategi sosial untuk membangun itu semua di ibu kota negara baru nanti. Nah, bicara soal ini kan masa hikmahnya 2022-2027 menyambungnya tadi, apakah memang membangun ibu kota negara ini jadi salah satu hal utama yang akan dilakukan oleh kepengurusan periode ini, Gus Yahya, di bawah Gus Yahya? Ya, salah satu prinsip dasar kami adalah bahwa kita tidak boleh menunggu sampai terpaksa. Kami harus bersikap proaktif ketika di situ ada momentum yang memang harus kami respon. Kami harus segera sejak saat ini memikirkan bagaimana langkah yang harus dibuat. Ya, tentu saja termasuk terkait dengan ibu kota negara baru ini. Kami harus mulai berpikir dan bertindak sekarang, berbicara dengan berbagai pihak dan sebagainya. Baik, jadi harus proaktif salah satunya untuk pembangunan di ibu kota baru. PBNU juga siap untuk melakukannya bersama. Terima kasih. Sekali lagi selamat hari lahir ke-96 untuk terima kasih, mohon doa restu. Iya, dan juga selamat atas pengukuhan PBNU masa hikmah 2022-2027. Semoga berkah selalu. Terima kasih Gus Yahya telah bergabung di Kompas Petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.